Shalom. Masih bersuka cita anak-anak? Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan buku catatannya, siapkan Alkitabnya. Kita naikkan pujian waktu yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami siap untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau bimbing sertai urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia raja segala raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ini kembali lagi namanya. Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita katakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
Allah di bawah gunung, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah, dan pada saat ini tiba saatnya untuk kami mendengarkan dari sebagian firman Tuhan. Urapi, sertai pembawa firman, kiranya setiap firman yang disampaikan itu adalah firman yang berasal daripada Tuhan. Bapa, siapkan hati pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak SD Kristen Elim. Puji Tuhan, hari ini di renungan ibadah kita pagi hari ini, Miss Evi mau kasih satu firman Tuhan dengan tema murah hati. Anak-anak, murah hati artinya suka memberi, baik, penyayang, dan suka menolong. Dan Tuhan sangat menyukai orang-orang yang murah hati. Anak-anak, Alkitab di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37, Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37 bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, anak-anak, di dalam kisah ini bercerita tentang ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan para penjahat atau perampok. Lalu para penjahat dan perampok-perampok itu menghajar dia sampai luka dan mengambil semua hartanya, lalu pergi meninggalkan dia dalam keadaan tubuh yang terluka. Dalam keadaan penuh dengan kesakitan tersebut, orangnya tersebut berteriak-teriak minta tolong. Nah, waktu itu tiba-tiba lewatlah seorang imam. Waktu imam itu lewat, bukannya dia menolong orang tersebut, tapi dia pergi begitu saja meninggalkan orang tersebut. Nah, waktu itu orang tersebut dalam keadaan kesakitan. Lalu dia berteriak lagi minta tolong. Tiba-tiba datanglah orang Lewi melewati jalan yang tadi yang sama yang dilewati oleh imam tersebut. Orang Lewi tersebut pun juga hanya memperhatikan saja, tapi nggak berusaha menolong. Nah, tiba-tiba beberapa waktu kemudian datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini waktu mendengar suara orang yang kesakitan itu berteriak minta tolong, akhirnya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dia pergilah melihat orang tersebut, membersihkan luka-lukanya, menaikkan dia ke atas keledainya, lalu membawa dia ke rumah penginapan dan menyuruh orang yang di rumah penginapan itu untuk merawat orang yang terluka tadi. Lalu katanya, kalau kamu rawat dan kalau kamu membelanjakan uangnya lebih dari itu, maka ketika aku kembali, aku akan
akan menggantikannya. Nah anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari kisah seorang Samaria yang murah hati ini? Tadi di awal Miss Evi sudah katakan bahwa murah hati adalah sifat yang suka memberi, baik, penyayang, ramah, dan suka menolong. Nah, di antara ketiga orang tersebut yang menunjukkan sikap yang Tuhan sukai adalah seorang Samaria. Anak-anak, kita mau belajar dua hal dari kisah ini. Yaitu yang pertama, jadilah anak-anak yang memiliki hati yang murah. Di sini artinya kamu harus bisa mengasihi semua orang, kamu harus bisa berbagi dengan semua orang, kamu harus bisa menyayangi semua orang dengan baik. Nah, anak-anak, sifat seperti ini sebenarnya disukai oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam kita berteman atau dalam kita di rumah, kita sering gak jadi anak yang murah hati. Kita lebih sering memiliki sesuatu dan akhirnya menginginkannya sendiri tanpa mau berbagi kepada orang lain. Atau ketika di sekolah teman-temanmu, ada temanmu yang gak punya pensil dan kamu memiliki dua, tapi kamu gak mau berbagi. Itu artinya kamu bukan seorang anak yang murah hati. Kalau kamu anak yang murah hati, ketika kamu melihat temanmu gak bawa pensil atau gak bawa jajan atau apapun, kamu suka berbagi. Atau di rumah ketika kamu melihat mama atau papa sibuk bekerja, kamu rindu untuk membantu atau kamu suka membantu. Itu artinya orang atau anak yang murah hati. Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim menjadi anak-anak yang murah hati, suka menolong dan suka berbagi. Yang kedua, ketika kamu menolong orang lain, jangan pernah mengharapkan imbalan. Atau kalau kamu menolong orang lain, jangan memilih-milih. Aku mau tolong dia karena dia baik sama aku. Kalau dia kan gak baik, jadi aku gak mau tolong dia. Atau aku cuma mau tolong temanku yang sesama orang Kristen aja denganku. Temanku yang bukan orang Kristen aku gak mau tolong. Jangan. Orang yang murah hati, belajarlah dari orang Samaria. Ketika dia melihat orang yang terluka, dia berusaha untuk menolong tanpa memandang bulu atau tanpa memandang siapa orang itu, atau dia berusaha menolong tanpa mengharapkan imbalan. Nah, Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim pun lakukanlah seperti itu. Ketika kamu menolong temanmu walaupun dia menjengkelkan, kamu harus tetap mengasihi dia. Atau ketika kamu mau membantu temanmu yang siapa saja di luar sana, kamu gak boleh pilih-pilih. Siapapun harus kita kasihi dengan porsi yang sama. Siapapun harus kita tolong walaupun dia bukan orang yang baik atau dia temanmu yang pernah menyakiti hatimu. Karena Tuhan Yesus menginginkan anak-anak yang murah hati seperti seorang Samaria yang murah hati. Demikian nih cerita firman Tuhan Miss Evi. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari seorang Samaria yang murah hati. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang murah hati. Karena itu kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami agar dalam perjalanan kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang murah hati, suka memberi, baik, suka menolong, ramah terhadap teman-teman kami. Dengan kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang dapat memampukan kami untuk melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan dalam aktivitas belajar mengajar. Anak-anak SD Kristen Elim Tuhan berkati dengan hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Semua guru-guru SD Kristen Elim pun Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi anak-anak belajar di rumah pun Tuhan berkati dengan semua berkat yang berlimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan terus Ibu Susi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Kami bersyukur menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berdoa. Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ibadah kita minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.